Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tenti Alinda, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023. Program studi bimbingan dan konseling. Nomor induk mahasiswa 319107. LPTK Universitas Negeri Padang. Akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 28 Kerinci. Hari Selasa, tanggal 5 Desember tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita melaksanakan kegiatan kita, ada baiknya kita berdoa. Siapa yang akan memimpin doanya? Yang memimpin doanya siapa? Doakan Anda memimpin doanya. Duduk yang rapi, sikap berdoa. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, Pak. Baik. Jangan lupa mengucapkan alhamdulillah tanda kita. Nah, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu kemarin tentang layanan apa kita? Layanan musikal. Apa topik kita layanan musikal kemarin? Meningkatkan motivasi belajar. Iya. Motivasi. Apa itu motivasi? Ya. Keinginan atau kemauan yang muncul dari diri seseorang melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Iya, pintar. Nah, apa itu belajar? Ya, sayang. Sesuatu
tanpa dibatasi ruang tersebut. Nah, apa contohnya dari media sosial itu? Contohnya, ya FB, apa lagi? Facebook sudah. WA, apa lagi? Messenger. Apa lagi? Messenger. Banyak sekali yang dikatakan media. Itu adalah media sosial. Media sosial. Apa dampak negatifnya dari media sosial? Oke? Dampak positifnya dulu. Sebagai alat promosi dengan banyak orang menggunakan jaring sosial membuka kesempatan kita untuk mempromosikan produk jasa yang kita tawarkan. Jadi media sosial itu banyak sekali manfaatnya. Bisa untuk kita jualan, bisa untuk kita promosi, bisa kita untuk apa lagi? Untuk berkomunikasi dengan teman, bisa untuk ajak hiburan, banyak sekali manfaat dari dampak positifnya. Media sosial. Yuk kita lihat. Munculnya tindak kejahatan. Banyak juga orang yang menggunakan media sosial sebagai alat untuk melakukan kejahatan seperti contohnya penculikan dan penipuan. Mengganggu hubungan antar pasangan. Media sosial juga dapat memicu kecemburuan antar pasangan. Jika memang pasangan itu berhubungan yang tidak wajar dengan orang lain. Menimbulkan sifat candu. Media sosial juga dapat menimbulkan candu yang dapat mengakibatkan sifat kegulanya menjadi obses atau lebih peduli pada kehidupan sekitarnya. Nah, itu dampak dari negatifnya media sosial. Ya, kita bisa candu dan dengan menggunakan media sosial. Kita lupa dengan waktu menggunakan media sosial. Nah, terus apa lagi manfaatnya? Manfaat media sosial. Satu, sosial media untuk bersosialisasi. Sosial media menggantikan fungsi buku diari. Sosial media dapat mempertemukan teman lama. Sosial media menemukan teman baru. Sebagai media penghibur, penyaluran hobi, memberikan berbagai macam informasi terupdate. Sosial media juga apakah di mana dengan membuka FB atau Instagram kita dapat informasi. Kita ketik namanya, lalu muncul kita bisa berkomunikasi dengan teman lama. Terus hal-hal yang harus dibatasi saat bersosialisasi. Saat kita menggunakan media sosial, apa yang harus dibatasi? Tidak menyebarkan berbagai data yang pribadi. Contoh, foto panas, pamer kekayaan, atau yang suka mengejek-ejek teman, tidak boleh dalam media sosial. Ya, tidak menghujat orang lain, tidak menggunakan seharian habis waktu media sosial digunakan untuk bermain game. Ya, itu tidak boleh. Bijaksana menggunakan sosial media sepenuhnya. Jadi gunakanlah media sosial sepenuhnya ya. Kalau untuk belajar boleh. Untuk apa lagi? Untuk membuat tugas atau mencari berita-berita baru boleh menggunakan media sosial. Gue yakin lo seenggaknya punya minimal satu akun media sosial atau bahkan punya banyak di berbagai platform. Gue ngomong gitu bukannya tanpa alasan juga. Media sosial emang sekarang itu udah masif banget. Dari data Smart Insight bulan Februari 2019 aja nih, pengguna media sosial di seluruh dunia itu terlihat
itu udah sampai 3,2 miliar pengguna, atau yaitu sekitar 46% dari populasi dunia. Nah, Indonesia sendiri emang sekarang ini ada di peringkat kelima pengguna sosial media terbanyak. Ya ini sebenarnya ada hubungan juga bahwa orang Indonesia itu sebanyak itu. Jadi you have to think about it. Ya oke lah, sekarang sosial media udah masif banget. Nah selain itu tapi juga sosial media udah jadi hal penting banget juga buat kita. Lo literally bisa berhubungan dengan nyaris siapapun dimanapun lo dan dia berada. Udah nggak aneh lagi gitu kalau lo tiba-tiba bisa say hi sama teman-teman SD lo yang bahkan lo udah nggak tahu mereka di mana, atau bahkan kenalan sama orang Brazil let's say yang lo sebelumnya nggak kenal sama sekali. At one point bahkan kita butuh media sosial bahkan untuk mendukung karir dan kehidupan kita. Contohnya kita pakai LinkedIn untuk cari magang, atau misalnya lo pakai satu platform untuk nyari donasi. Let's say this is social media and this is the world we know today. Kita udah sangat terbiasa dengan itu. Tapi bukan berarti media sosial ini bebas dari dampak negatif. Di beberapa video sebelumnya gue juga sempat bahas soal gadget addiction dan social media addiction. Tapi di video ini kita nggak mau bahas yang itu lagi. Itu udah pernah kita bahas di video sebelumnya. Sebenarnya nih, ada lagi nih satu hal yang belum pernah kita bahas soal dampak buruk media sosial. Kita sering banget ngelakuin ini, ngebanding-bandingin diri dengan orang lain. Atau bahasa ilmiahnya adalah social comparison. Social comparison ini apa, Vic? Nah, social comparison adalah proses seseorang menilai hal-hal yang ada dan dimiliki di dalam dirinya dengan orang atau grup lain. Ketika lo scrolling di IG dan bilang dalam hati, gila, ini orang asik banget hidupnya gak kayak gue. Atau justru mungkin lo merendahkan orang itu kayak, alah, ini orang hidupnya gini-gini mulu, life lah kayak gue. Nah, itu berarti lo lagi melakukan social comparison. Kenapa ngebandingin diri dengan orang lain itu bisa jadi buruk, Vic? Pertanyaannya. Nah, ini simpelnya karena ada orang yang ketika membandingkan diri mereka dengan orang lain, mereka malah jadi gak pede, self-esteem mereka anjlok. Ya kalau gitu gue tinggal gak bandingin diri sendiri sih, gampang banget ngebawa itu. Oh, nggak seperti itu, Ferguson. Nah, ada sebuah studi dari Mas Weiser dan kawan-kawan pada tahun 2006 nih, dan mereka bilang bahwa social comparison itu otomatis. Ketika lo buka sosmed, lo akan secara otomatis ngebandingin diri lo dengan lo sadar apa enggak. Jadinya makin sering lo membuka media sosial, makin sering lo ngebandingin diri lo sendiri ke orang lain. Dan sialnya, studi dari White dan kawan-kawan tahun 2006 juga menunjukkan kalau orang terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain, orang itu akan lebih rentan terhadap rasa iri, bersalah, dan dia jadi penuh penyesalan. Kenapa gue nggak melakukan ini dulu? Kenapa gue nggak melakukan itu dulu? Dan bukan itu aja, orang-orang ini juga akan lebih beresiko untuk lebih sering berbohong, menyalahkan orang lain dan gak puas dengan kehidupannya. Jadi pertanyaannya, are we doomed because of social media? Apakah generasi sekarang akan jadi generasi menyedihkan, iri, dan dengki karena platform gratisan tempat pajang tulisan atau foto itu? I will say no to that. Social comparison adalah hal yang kita lakukan secara otomatis ya udah, kalau buat itu susah lah kita buat ngapa-ngapain. Tapi kita bisa meminimalisasi dampaknya. Jadi pertanyaannya adalah gimana caranya supaya social comparison yang kita lakukan nggak jadi berdampak senegatif itu. Nah, oleh karenanya gue mau ngasih tips nih gimana caranya supaya lo bisa mengurangi dampak negatif dari social comparison. We have to start with our mind. Yang pertama, self-knowledge is a must. Salah satu penyebab kenapa membanding-bandingin diri sendiri sama orang lain itu bisa jadi jelek adalah because you're unsure about yourself. Kalau lo nggak yakin sama stance lo dulu, setiap lo melihat kehidupan orang lain yang lebih baik dari lo, yang berbeda dari lo, you will question yourself. Apakah gue udah di karir yang bener? Atau gue harusnya berkarir kayak akun X? Sebenarnya gue butuh belajar spesifik karena lo nggak kenal sama diri lo. Ketika lo benar-benar siapa diri lo sebenarnya? Kita pernah bahas soal mengenal diri sendiri juga tuh di video lain. Ya, atau bahkan jangan buka media sosial sama sekali. Ngebuka sosmed pas lo bete dan ngedown will make you feel worse. Teman gue banyak nih yang kalau mereka lagi down, mereka nggak buka media sosial. Kalau lagi down, ketika lo lagi sedih, pemikiran lo akan jadi negatif. Lo akan tambah ngedown, lo lihat lagi, lo tambah ngedown lagi. Jangan jadi kayak gitu. Nah, tips yang nomor 3, lo harus sadari juga bahwa sosmed akan bawa personal mereka yang paling kece, aksesoris mereka yang paling mahal, baju paling bagus, dan lain sebagainya. Anak ibu di sini, anak ibu tadi memberi pendapat dari tayangan tadi. Nah, ibu boleh membaca pendapatnya ke depan, tapi tidak semua ya. Satu kelompok mewakili, kelompoknya belum dibagi. Semuanya hadir hari ini? Hadir, tak absen
Dampak negatif sosial media, FOMO, fear of missing out, kecemasan ketika ia ketinggalan berita, atau sedang mungkin depresi dan kecewa. Ya. Dampak positif manfaat media sosial, pelajar dapat dengan mudah berkomunikasi dengan orang lain sehingga kita mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas. Dampak negatif meningkatnya risiko cyberbullying, perundungan yang dilakukan dengan sosial media. Mengajukan pertanyaan dan boleh juga menjawab pertanyaan lagi dari teman-temannya. Nah, sekarang boleh posisi dulu buat pertanyaan. Nama saya Fahmi dari kelompok Beri. Ingin menyampaikan selain dampak positif tentu ada dampak negatif. Apa saja dampak negatif bagi media sosial? Nah, apa saja dampak negatif bagi pelajar dalam media sosial? Silakan. Ada yang bisa menjawab? Ya. Cherry, kamu menjawab. Menurut pendapat kami, apabila belajar tidak bisa membagi waktu bermainnya dengan belajar, maka media sosial bisa menghambat aktivitas sehari-harinya dan menurunnya kemampuan sosialnya. Iya. Ya, bisa menghambat aktivitas anak ibu dalam sehari-hari dalam bermedia sosial kalau tidak bisa manfaat waktunya dengan baik. Ya. Nama saya Sertia Ramadan. Saya dari kelompok update akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Interaksi secara tatap muka cenderung mengalami gangguan hidup serta membandingkan diri dengan orang lain. Ya. Perkenalkan, nama saya dari kelompok update ingin bertanya, apakah ada dampak sosial lagi media sosial selain media sosial yang berfungsi sebagai internet dalam sebagai komunikasi dan dapat dilakukan? Ya, jarak. Ada lagi yang mau dijawab? Ya, boleh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ramadhani dari kelompok Cherry akan menjawab pertanyaan dari kelompok Apel. Menurut pendapat kami, lebih mudah mengekspresikan diri. Penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat dan biaya lebih murah. Ya. Biaya menjawab pertanyaan. Perhatikan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iqbal dari kelompok Seri ingin bertanya, apa dampak dari media sosial di bidang pendidikan? Ya, apa dampak media sosial dari bidang pendidikan? Ayo. Perkenalkan, nama saya Rizky. Ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Menurut pendapat saya, dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar. Mereka dapat mengikuti yang berfokus
Syari akan menyatakan kesimpulan. Bijak dalam mengatur waktu, tidak menggunakan dalam seharian, dan menggunakan media sosial seperlunya, tidak menghujat orang lain. Ya.